kamu melihat pelangi ganda yang salah satunya lebih samar dan urutan warnanya terbalik? Mau tahu lebih lanjut? Mari kita simak video ini. Kita akan membahas tentang 5 sifat cahaya. Selamat menyaksikan ya. Tahukah kamu apa sumber cahaya terbesar di bumi? Yap, jawabannya adalah matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kita jadi sulit untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Akibatnya, kita bisa tersandung batu atau menabrak kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Pada malam hari, bumi diterangi oleh cahaya bulan. Tetapi, bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Jadi, meskipun malam hari, matahari tetap berada di tempatnya. Bumilah yang mengelilingi matahari sehingga sebagian bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Nah, yuk kita masuk ke pembahasan 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan media perantara. Oleh karena itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat pada sorot lampu kendaraan, lampu taman, senter, dan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah ventilasi. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Biasanya, jendela di rumah kita terbuat dari kaca, supaya cahaya matahari bisa masuk dan menerangi ruangan. Dan pernahkah kamu melihat dasar sungai atau kolam karena air yang jernih? Air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya matahari, sehingga dasar sungai atau kolam dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Teman-teman pernah tidak melihat pensil di dalam air yang terlihat patah? Ya, itu terjadi karena pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati medium yang berbeda. Contohnya pensil ini, ketika dimasukkan ke dalam air, pensil terlihat patah. Kenapa begitu? Karena cahaya bergerak lebih lambat di air dibanding di udara, sehingga arahnya berubah. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang licin akan memantulkan cahaya secara teratur. Pemantulan cahaya yang sering kita amati adalah ketika kita bercermin. Bayangan kita pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Siapa nih yang pernah melihat pelangi setelah hujan? Nah, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Saat cahaya matahari melewati butiran air hujan di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari akan terpisah dan terurai menjadi warna-warna pelangi karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, lalu kenapa bisa ada pelangi ganda? Untuk pelangi ganda yang posisinya di atas, cahayanya dibiaskan sekali lagi. Jadi, ada 2 kali pembiasan dalam tetesan air hujan yang menyebabkan pelangi kedua atau pelangi ganda. Itu dia pembahasan kita tentang sifat-sifat cahaya, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan yang terakhir dapat diuraikan. Dan kita juga sudah mengetahui kenapa bisa terjadi pelangi ganda. Nah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, Eka punya satu pertanyaan nih. Kenapa warna merah pada pelangi terletak di atas? Ayo, ada yang tahu tidak? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!